Langit Jakarta masih muram saat aku melangkah ke halte kampus dengan tubuh letih dan kepala penuh beban skripsi. Jalanan lengang selepas hujan, dan aroma tanah basah bercampur asap knalpot menusuk hidung. Di tanganku, termos kecil berisi kopi sisa semalam menggantung lesu. Aku baru saja pulang dari shift relawan malam di panti asuhan, kegiatan yang kupaksakan meski tahu tugasku menumpuk. Tapi entah mengapa, membantu orang lain membuatku merasa sedikit lebih utuh, atau mungkin cuma pelarian dari rasa gagal yang diam-diam menempel di bahuku. Saat melewati kolong jembatan, langkahku terhenti. Di sana, duduk seorang anak lelaki sekitar 9 tahun, mengenakan kaos kedodoran yang penuh noda, menatap kosong ke arah jalanan. Di pangkuannya, sebuah karung goni berisi plastik bekas dan botol minuman. Tapi yang membuatku berhenti bukan itu. Di tangannya, ada selembar kertas lusuh bertuliskan dengan huruf besar-besar, "Saya ingin sekolah, tapi tak tahu caranya." Aku merogoh ponsel, hati-hati, dan mulai merekam. Hanya 20 detik, tak ada narasi, tak ada editing. Hanya gambar anak itu duduk dengan tatapan tajam ke arah kamera, seperti meminta sesuatu, bukan uang, bukan belas kasihan, tapi kesempatan. Ada kesunyian yang menggantung dalam video itu, lebih nyaring dari suara mobil dan klakson di belakangnya. Aku tak tahu kenapa aku merekam. Naluri, atau mungkin karena di matanya, aku melihat diriku sendiri 10 tahun lalu, anak miskin yang cuma punya mimpi sebagai bekal. Ketika video itu selesai, aku hanya tersenyum tipis, lalu menyapa anak itu. Namanya Bayu. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk saat aku tanya apakah ia benar-benar ingin sekolah. Lalu dia menunjukkan gubuk kecil tak jauh dari situ, tempat ia dan ibunya tinggal. Aku menjanjikan akan kembali, lalu mengunggah video itu di media sosial dengan satu kalimat sederhana, "Ada banyak Bayu di negeri ini. Tapi berapa banyak yang kita lihat?" Aku kembali ke kosan malam itu dengan kepala berdenyut karena begadang dan kopi murahan. Kupikir video itu akan diabaikan seperti unggahan-unggahanku sebelumnya. Aku bukan influencer, bukan aktivis terkenal. Tapi saat bangun keesokan paginya, ponselku tak henti bergetar. Ratusan notifikasi, puluhan DM. Video itu, yang hanya 20 detik, telah dilihat ratusan ribu orang. Tagar-tagar sekolah untuk Bayu mulai ramai. Dan entah bagaimana, wajah anak kecil yang duduk di bawah jembatan itu telah mengetuk pintu hati begitu banyak orang. Yang tidak aku tahu saat itu, video pendek itu bukan sekadar viral. Ia adalah awal dari pusaran besar yang akan menarikku, Bayu, dan sebuah komunitas tersembunyi bernama KDM ke dalam sorotan. Sebuah sorotan yang tidak pernah kami cari, tapi juga tak bisa kami tolak. Hari itu, tanpa aku sadari, hidupku berubah. Dan semuanya bermula dari satu tatapan, satu tulisan, dan 20 detik yang tampaknya sepele tapi ternyata sakral. Pagi itu, aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar aneh, campuran takut, bingung, dan nyaris panik. Video Bayu sudah ditonton 700.000 kali dalam semalam. Notifikasi tak henti berdatangan, mention dari akun-akun besar, komentar haru, pesan pribadi dari orang-orang yang ingin membantu, bahkan undangan wawancara dari stasiun televisi swasta. Aku merasa seperti berada di tengah gempa yang tak ku ketahui pusatnya. Video 20 detik itu ternyata bukan hanya menyentuh hati, ia membuka luka kolektif yang selama ini diabaikan, tentang kemiskinan, pendidikan, dan anak-anak yang tak pernah mendapat panggung. Aku berjalan ke kampus dengan langkah limbung. Semua orang menatapku aneh. Beberapa mendekat, menepuk pundakku, mengucapkan, "Keren bro," dengan nada yang tak sepenuhnya bisa kupahami. Di ruang kelas, dosen bahkan berhenti sejenak dan berkata, "Selamat ya, Dharma." Jarang ada mahasiswa kita yang bisa viral untuk hal baik. Tapi aku tak merasa hebat. Kepalaku justru dipenuhi satu pertanyaan, bagaimana kalau ini semua hanya jadi sensasi sesaat? Bagaimana kalau Bayu cuma jadi cerita yang dilupakan minggu depan? Sore itu aku kembali ke kolong jembatan. Bayu masih di sana, duduk dengan baju yang sama,
tapi kini dikelilingi beberapa wartawan dan orang yang mengaku aktivis. Ia terlihat bingung, tak nyaman. Sorot kamera membuatnya kaku, dan saat aku mendekat, ia menarik bajuku dengan pelan, lalu berbisik, "Aku cuma mau sekolah, bukan diwawancara." Kalimat itu menusukku seperti sembilu. Aku sadar, mungkin aku telah menyeret Bayu ke dunia yang belum siap ia hadapi. Aku yang merekam, aku yang mengunggah. Tapi aku lupa bahwa tak semua orang tumbuh dengan siap ditatap. Aku mulai menghubungi orang-orang yang mengirimkan pesan bantuan. Aku saring satu persatu, mana yang serius ingin membantu, mana yang hanya ingin numpang pamor. Aku tak mau Bayu jadi alat. Tapi di antara semua pesan, satu DM membuatku terdiam lama. Akun bernama @kdm senyap mengirim satu kalimat pendek, "Kami kenal Bayu. Biarkan kami bantu dari balik layar, seperti biasa." Tak ada embel-embel, tak ada pamrih. Aku penasaran, siapa mereka? Malamnya, aku mencoba mencari tahu tentang akun itu. Tak ada banyak informasi. Tak seperti LSM-LSM yang biasa tampil di televisi, akun ini nyaris tak memiliki jejak digital selain beberapa foto aktivitas anak-anak jalanan yang sedang belajar, menari, atau menulis di dinding usang. Semuanya tanpa wajah pengurus, tanpa nama tokoh, tanpa donasi terbuka. Tapi aura ketulusan itu terasa kuat, seolah mereka memang sengaja tak ingin dikenal. Dan entah mengapa, aku merasa mereka berbeda. Itulah malam pertama aku menyebut nama KDM dalam doaku. Bukan karena aku tahu siapa mereka, tapi karena ada harapan aneh yang tumbuh, bahwa mungkin di balik dunia penuh sorot ini, masih ada yang memilih bekerja dalam diam. Dan jika mereka benar-benar mengenal Bayu, mungkin, hanya mungkin, aku bisa membayar lunas kesalahan 20 detik yang terlalu cepat kusiarkan ke dunia. Aku kembali menemui Bayu keesokan harinya, kali ini tanpa kamera, tanpa unggahan. Hanya aku, sebotol susu coklat hangat, dan keinginan untuk menebus kesalahan. Di balik tatapannya yang polos, aku mulai melihat kegelisahan yang sempat tak kutangkap sebelumnya. Ia kini menjadi anak viral, yang dipelototi banyak mata, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar tahu siapa Bayu sebenarnya. Dan jujur saja, aku pun belum tahu. Jadi hari itu, aku menepi bersamanya di pinggiran trotoar yang penuh debu dan mulai bertanya, bukan sebagai penolong, tapi sebagai teman. Bayu bercerita dengan kalimat-kalimat yang patah-patah. Tentang ibunya yang sakit paru-paru tapi masih memulung plastik di malam hari. Tentang bapaknya yang pergi dan tak pernah kembali. Tentang bagaimana ia belajar mengejas sendiri dari bungkus makanan dan spanduk iklan. Tapi bagian yang membuat dadaku tercekat adalah saat ia berkata lirih, "Aku udah biasa sendirian, Kak. Tapi waktu main ke tempat KDM, aku ngerasa kayak gak sendiri lagi." Aku menatapnya dalam, nyaris tak percaya. KDM. Ia menyebutnya seolah itu tempat yang sakral. Aku pun mengajaknya menunjukkan tempat itu. Kami berjalan melewati gang sempit yang nyaris tak tersentuh cahaya matahari. Bau gas dan sampah membaur jadi satu. Lalu, tibalah kami di sebuah bangunan reyot berdinding triplek, tanpa plang nama. Tapi dari dalam, terdengar suara tawa, bukan tawa biasa, tapi tawa anak-anak yang seolah lupa mereka hidup dalam keterbatasan. Di dinding teras, terpampang coretan warna-warni bertuliskan, "Mimpi tidak butuh syarat, cukup berani." Aku berdiri terpaku. Ini bukan sekadar tempat belajar. Ini tempat harapan dilahirkan kembali. Seorang perempuan paruh baya dengan kerudung lusuh menyapaku hangat. "Mas Dharma, ya, kami sudah nunggu," katanya pelan. Aku heran, dari mana mereka tahu? "Kami selalu tahu anak-anak kami," jawabnya, seolah membaca pikiranku. Di ruang kecil itu, aku diperkenalkan pada dunia yang tak pernah muncul di layar TV, anak-anak yang belajar menulis puisi, membuat vlog sederhana, bahkan mengedit video dengan ponsel butut. Semua dengan semangat yang menyala tanpa harus dipantik oleh kemewahan. Aku terdiam saat menyaksikan Bayu mengambil selembar naskah dari laci kecil,
lalu membacakannya di depan teman-temannya. Isinya tentang keinginannya menjadi guru agar tak ada anak lain yang harus mengemis haknya untuk sekolah. Suaranya bergetar, tapi matanya penuh cahaya. Dan aku hanya bisa menunduk, malu. Aku yang viral karena videonya, justru tak tahu bahwa anak ini telah lama punya suara, bahkan sebelum aku menekan tombol rekam. Hanya saja, tak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kecil di hadapan anak-anak jalanan. Karena mereka, yang tumbuh tanpa jaminan masa depan, justru lebih paham arti bermimpi daripada aku yang diberi kesempatan tapi sering lupa bersyukur. Dan KDM, bukan sekadar tempat. Ia adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Dan aku tahu, hidupku mulai terikat dengan mereka, bukan karena aku ingin menolong mereka, tapi karena merekalah yang diam-diam sedang menyelamatkanku dari kehilangan arah. Hari-hari setelah kunjungan pertamaku ke KDM terasa seperti membuka lembar baru dalam hidupku, lembar yang penuh luka tapi tak menyerah, sunyi tapi menyala. Aku mulai rutin datang ke sana, bukan sebagai pahlawan viral, tapi sebagai murid. Ya, aku belajar dari mereka, dari anak-anak yang dicap liar oleh dunia, dari relawan yang bekerja tanpa bayaran, dari tembok-tembok reot yang memeluk mimpi-mimpi besar. KDM memang bukan tempat yang megah, tak ber-AC, tak ada proyektor canggih. Tapi tempat itu punya sesuatu yang tak kupunya selama ini, ketulusan yang radikal. Suatu sore, aku iseng bertanya pada Mbak Yani, perempuan yang pertama kali menyambutku, kenapa KDM tidak pernah tampil di media, tidak membuka donasi publik, bahkan tidak punya website resmi. Ia hanya tersenyum pelan dan berkata, karena kami tidak ingin jadi panggung, Mas. Anak-anak ini sudah terlalu sering dipertontonkan sebagai korban. Di sini, mereka bukan korban. Mereka pejuang. Kata-katanya mengguncangku. Selama ini, semua yang kukira bentuk bantuan ternyata bisa jadi pisau yang halus, membuat anak-anak seperti Bayu tampil menyedihkan demi simpati dunia. Aku mulai mengenal lebih dekat para relawan KDM, rata-rata mereka adalah mantan anak jalanan juga. Salah satunya, Bang Ardi, dulunya pemulung dan kini mengajar storytelling. Ia bercerita bagaimana KDM dibentuk setelah salah satu temannya mati overdosis karena tak ada yang peduli. Kami capek jadi berita kematian, makanya kami bikin tempat ini, supaya kita bisa jadi berita kehidupan, ujarnya sambil tertawa, padahal matanya berkaca-kaca. Aku tercenung, KDM bukan hanya komunitas, tapi semacam pertahanan terakhir bagi mereka yang tak lagi punya siapa-siapa. Yang paling menyentuhku adalah cara mereka memperlakukan anak-anak. Tak ada paksaan untuk pintar, tak ada tekanan untuk berubah cepat. Di sini, seorang anak boleh salah eja, boleh takut bicara, boleh marah, bahkan menangis. Tapi tak satu pun dari mereka dihakimi. Setiap anak dipeluk sebagaimana adanya. Bahkan saat salah satu anak mencoret-coret tembok dengan kata-kata kasar, relawan hanya tersenyum dan berkata, tulis saja semuanya, nanti kita ubah jadi puisi. Aku nyaris menangis. Begitu lembutnya mereka memperlakukan luka. Namun yang paling membekas adalah ketika Bayu mendekatiku setelah sesi menulis malam itu. Ia menunjuk papan tulis di mana tertulis tema hari itu, siapa yang diam-diam membuatmu berani. Bayu menuliskan kata itu pelan-pelan, KDM. Lalu menoleh padaku dan berkata, dulu aku pengen menghilang, Kak. Tapi di sini aku belajar jadi nyata. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Di detik itu, aku sadar, selama ini aku mengira aku yang menyelamatkan Bayu lewat video itu. Tapi kenyataannya, Bayu sudah diselamatkan jauh sebelum aku datang, oleh rumah kecil bernama KDM yang tak pernah ingin disebut pahlawan. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat tapi hati penuh. Dunia ini tak hitam putih. KDM mengajariku bahwa tak semua kebaikan perlu diumumkan, dan tak semua penyelamat butuh sorotan. Ada orang-orang yang memilih tinggal dalam senyap, bukan karena mereka tak pantas dikenal, tapi karena mereka lebih memilih menghidupkan orang lain daripada membesarkan nama sendiri.
Dan mungkin, merekalah yang justru paling layak disebut luar biasa. Popularitas video Bayu tak kunjung surut. Justru makin meledak. Tawaran bantuan datang dari segala arah, selebritas, brand makanan, sampai kementerian. Mereka semua ingin ikut peduli. Tapi yang aneh, semakin banyak tangan yang ingin menolong, semakin aku merasa sesak. Banyak dari mereka datang dengan kamera, bukan dengan hati. Mereka ingin Bayu tampil dalam acara live, memakai seragam, berdiri manis di tengah panggung sambil menjawab pertanyaan seperti boneka pintar. Untuk memberi inspirasi, katanya. Tapi aku tahu, mereka ingin menjadikan Bayu sebagai simbol, bukan sebagai manusia. Ketika tawaran beasiswa datang dari sebuah yayasan besar, aku pikir inilah jalan keluar. Tapi saat aku tunjukkan brosur programnya ke Mbak Yani, wajahnya berubah dingin. Kalau beasiswanya membuat Bayu harus tampil kemana-mana, berpidato di podium, lalu masuk sekolah elit yang tidak mengerti trauma anak jalanan, apa itu masih bisa disebut membantu? Aku tak bisa menjawab. Aku mulai sadar bahwa kebaikan bisa jadi racun, jika tidak mengenal siapa yang dibantu. Dan sejak saat itu, aku mulai dihadapkan pada dilema yang tak kukira, antara membuka peluang besar atau menjaga luka kecil agar tidak makin dalam. Konflik memuncak ketika beberapa media mulai menyebar narasi bahwa Bayu adalah anak ajaib hasil viral, seolah-olah hidupnya berubah karena satu video. Mereka tak menyebut KDM, tak menyebut perjuangan diam-diam yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Bahkan ada yang menyebut bahwa aku adalah penyelamat Bayu. Jantungku seperti diremas. Aku tahu siapa yang paling berhak atas kisah ini, bukan aku. Tapi aku juga tahu, jika aku bicara terlalu keras, aku bisa kehilangan kesempatan membantu Bayu. Dunia tak suka mendengar kebenaran yang terlalu jujur. Bayu sendiri mulai lelah. Ia menolak wawancara. Ia menangis malam-malam di ruang belajar KDM. Kenapa semua orang lihat aku kayak bukan aku, Kak? Katanya sambil menunduk. Itu kalimat paling menyakitkan yang pernah kudengar keluar dari mulut seorang anak. Di momen itu, aku sadar, jika aku benar-benar peduli pada Bayu, maka aku harus melindunginya, bahkan dari niat baik yang keliru. Aku menemui setiap pihak yang ingin mengekspos Bayu dan menolak satu persatu. Banyak dari mereka marah. Beberapa mencabut bantuan. Tapi aku tak peduli. Bayu bukan milik publik. Ia milik dirinya sendiri. Malam itu, aku duduk bersama Mbak Yani di serambi KDM yang remang. Ia menatap langit dan berbisik lirih, kadang dunia terlalu bising untuk dengar kebenaran. Tapi kita tetap harus bisikkan itu, walau pelan. Supaya anak-anak ini tetap punya ruang untuk tumbuh, bukan untuk dipajang. Ucapan itu menancap dalam. Di tengah riuh dan lampu sorot, aku memilih berdiri di sisi yang sunyi. Bukan karena takut panggung, tapi karena aku kini tahu, panggung bisa mematikan jika dipaksakan pada jiwa yang belum sempat sembuh. Dan saat aku memandang Bayu yang kembali tertawa kecil bersama teman-temannya, aku tahu aku mengambil keputusan yang tepat. Aku tak menyelamatkan dia, aku hanya belajar mundur, agar ruangnya untuk tumbuh tetap utuh. Dan mungkin, justru disitulah letak arti sejati dari membantu. Suatu malam, ketika anak-anak KDM sudah tertidur dan lampu-lampu gantung mulai dipadamkan satu persatu, aku duduk sendiri di serambi kecil. Suara malam di kolong jembatan tak pernah benar-benar sepi, ada bunyi kereta lewat, derak plastik, tangis samar dari tenda lain. Tapi malam itu, yang paling gaduh justru pikiranku sendiri. Aku menatap langit yang gelap, lalu tiba-tiba merasa seperti penipu. Aku datang membawa bantuan, tapi selama ini menyembunyikan satu luka yang tak pernah kubuka pada siapapun, masa kecilku sendiri. Mbak Yani duduk di sebelahku, diam-diam seperti biasa. Lalu ia bertanya, tanpa memandang, apa yang sebenarnya Mas Dharma cari di sini? Pertanyaan sederhana itu menghantamku dalam-dalam. Aku tercekat. Mungkin aku datang karena Bayu, tapi aku terus tinggal karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Maka, untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku membuka luka yang selama ini kusembunyikan rapi di balik rapor kuliah dan senyum sopan. Aku pernah menjadi Bayu. Anak kecil yang juga hidup dalam kolong, yang ibunya meninggal saat ia kelas 3 SD, dan yang kemudian diasuh paman yang lebih suka memukul daripada menyuap. Masa lalu itu selalu kututup. Aku pikir jika aku belajar keras, lulus cum laude, dan masuk dunia yang bersih, maka semua akan hilang. Tapi ternyata tidak. Setiap kali aku melihat Bayu, aku melihat diriku sendiri, yang tak pernah sempat menangis, yang belajar kuat terlalu dini. Mungkin karena itu Mas Dharma bisa begitu peduli, ujar Mbak Yani lembut. Bukan karena ingin menolong, tapi karena ingin berdamai. Kalimat itu membuatku tak bisa menahan air mata. Malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku merasa dimengerti. Keesokan harinya, aku menceritakan sebagian kisahku kepada anak-anak KDM. Bukan dengan dramatisasi, bukan sebagai ceramah, tapi dalam bentuk cerita pendek yang kubacakan. Mereka diam menyimak. Bayu duduk paling depan, matanya tajam menatapku. Ketika selesai, tak ada tepuk tangan. Tapi Bayu mendekat dan berbisik, "Kakak enggak sendirian. Kita semua di sini juga pernah takut gelap." Kalimat itu menamparku lembut, dan menyadarkanku bahwa aku bukan satu-satunya yang menyembunyikan luka dengan senyum. Sejak hari itu, suasana di KDM berubah. Anak-anak mulai berani menulis kisah mereka. Yang dulunya diam, mulai menggambar. Yang suka marah, mulai bicara pelan. Aku ikut menulis bersama mereka. Bukan sebagai mentor, tapi sebagai sesama penyintas. KDM menjelma bukan hanya tempat belajar, tapi semacam terapi kolektif, ruang suci di mana luka tak ditutupi, tapi dirayakan karena mampu membuat kita bertahan. Dan dari luka-luka itu, tumbuh keberanian baru untuk melangkah ke depan. Aku pun sadar, video 20 detik yang viral itu memang mengubah hidup Bayu. Tapi lebih dari itu, ia juga mengubah hidupku. Karena di balik niat sederhana untuk membantu, ternyata aku sedang mencari cermin. Dan di mata anak-anak yang selama ini disisihkan, aku justru menemukan pantulan paling jujur tentang siapa aku sebenarnya. Saat aku merasa badai sudah mereda, dunia kembali menoleh. Sebuah lembaga internasional yang fokus pada pendidikan anak marginal menemukan kisah Bayu dari rekaman video lama yang tak sengaja dibagikan ulang oleh seorang aktivis. Tanpa diminta, mereka menyelidiki lebih dalam. Tak butuh waktu lama hingga mereka menghubungi KDM, bukan sekadar ingin mengangkat cerita, tapi ingin mengakui perjuangan mereka di forum dunia. Mereka ingin membawa satu perwakilan dari KDM ke luar negeri untuk berbicara dalam konferensi global pendidikan alternatif. Dan mereka menginginkan Bayu. Kabar itu membuat semua orang di KDM hening. Bayu sendiri seperti lumpuh. Ia menatapku dengan wajah bingung, takut, dan bingung lagi. "Aku bukan siapa-siapa, Kak. Aku cuma anak pemulung. Aku takut ditertawakan." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi yang mengejutkan adalah reaksi dari anak-anak lain. Satu persatu mereka maju memeluk Bayu. "Kita semua kamu, Yu," kata Nia, yang biasanya paling pendiam. "Kalau kamu ke sana, itu artinya kita semua sampai juga." Malam itu, ruang belajar kecil itu dipenuhi air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa percaya yang baru tumbuh. Namun tekanan datang dari segala arah. Wartawan mulai mengepung rumah Bayu dan KDM. Beberapa orang mulai meragukan asal-usulnya. Ada yang menyebar bahwa Bayu hanyalah rekayasa media. Bahkan akun-akun anonim menyebarkan video saat Bayu dulu mengais sampah sambil menyanyikan lagu rap disalahartikan sebagai gaya hidup liar. Aku geram, tapi Mbak Yani hanya berkata pelan, "Inilah harga saat suara mereka mulai terdengar." Dunia tak suka melihat yang kecil berdiri sejajar. Kata-kata itu membuatku paham, ini bukan lagi tentang Bayu, tapi tentang seluruh anak jalanan yang berusaha bangkit dari narasi kelam. Bayu mulai meragukan dirinya lagi. Ia menangis malam-malam. "Gimana kalau nanti aku gagap? Gimana kalau mereka tanya hal yang aku nggak ngerti?
Gimana kalau mereka nyesel milih aku? Aku hanya bisa menggenggam tangannya dan berkata, Bayu, bukan kamu yang butuh panggung itu. Tapi panggung itu yang butuh kamu, supaya dunia tahu suara anak seperti kamu tak bisa terus diabaikan. Perlahan, ia mengangguk, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu menulis pidato singkat. Ia menulis dengan tangan bergetar, tapi isi kalimatnya menusuk, aku bukan anak ajaib. Aku hanya diberi kesempatan yang adil. Ketika hari keberangkatan tiba, semua anak KDM datang ke terminal. Tidak ada koper mewah, hanya ransel tua dan satu lembar surat dari Mbak Yani yang diselipkan di saku Bayu. Isinya, jadilah dirimu. Dunia akan mendengar karena kamu jujur, bukan karena kamu sempurna. Aku mendampingi Bayu hingga ke bandara, lalu menatap pesawat yang perlahan menjauh dari landasan. Aku tak tahu apa yang menanti di sana. Tapi aku yakin, anak pemulung yang dulu hanya duduk di pinggir jalan, kini sedang dalam perjalanan untuk mengguncang ruang yang dulu tak pernah membayangkan akan menyebut namanya. Dan saat aku kembali ke KDM malam itu, aku melihat tembok-temboknya dipenuhi coretan baru, gambar pesawat, peta dunia, dan satu kalimat besar di atas pintu masuk, jika satu dari kami bisa bicara, maka semua dari kami akan didengar. Aku berdiri diam. Dunia menoleh lagi, tapi kali ini kami siap. Di atas panggung megah itu, ribuan mata dari berbagai negara menatap seorang anak berkaus polos dan celana yang sedikit kepanjangan. Bayu berdiri sendirian, mikrofon di depannya, cahaya sorot tepat di wajahnya. Semua diam. Aku menyaksikan dari layar streaming di sudut ruangan KDM, napasku terhenti. Detik-detik itu berjalan lambat. Ia menatap ke arah penonton, menarik napas dalam-dalam, lalu hening. Sekitar 20 detik ia berdiri tanpa suara. Hanya diam, tapi justru disitulah seluruh dunia terpaku. 20 detik itu bukan jeda. Itu adalah keberanian yang sedang tumbuh dari ketakutan. Lalu, dengan suara bergetar tapi penuh kejujuran, Bayu mulai bicara. Ia tak menyebut statistik, tak mengutip pakar. Ia hanya bercerita tentang hidup di kolong jembatan, tentang rasa lapar yang tak hanya soal perut tapi juga tentang tidak didengarkan. Ia bilang, kami bukan ingin dikasihani. Kami ingin dimengerti. Kami tidak butuh panggung untuk jadi terkenal. Kami butuh panggung supaya kami bisa menyampaikan bahwa kami juga manusia. Penonton tak bersuara, tapi air mata di wajah mereka lebih lantang dari tepuk tangan manapun. Itu bukan pidato. Itu adalah kebenaran yang selama ini dibungkam, akhirnya bersuara. Ketika Bayu selesai bicara dan turun dari panggung, aku menangis. Bukan karena bangga, tapi karena lega. Anak kecil yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini menjadi suara masa depan itu sendiri. Dan aku sadar, 20 detik yang membuatku viral dulu hanyalah permulaan. 20 detik di atas panggung itulah yang sesungguhnya mengubah hidup, bukan hanya hidup Bayu, tapi hidup semua yang pernah merasa kecil, tak layak, dan disingkirkan. Setibanya di tanah air, Bayu tak menjadi selebriti. Ia tak membintangi iklan, tak membuat akun donasi. Ia kembali ke KDM, duduk di antara anak-anak lain, seperti biasa. Tapi kini, cara mereka memandang satu sama lain telah berubah. Ada kebanggaan, ada semacam keyakinan baru bahwa mereka juga bisa. Bayu menjadi bukti nyata bahwa yang dianggap sampah oleh sistem bisa jadi cahaya jika diberi ruang tumbuh dengan cinta, bukan tuntutan. Aku pun diundang ke banyak tempat untuk berbicara. Tapi aku menolak. Aku memilih tetap di KDM, menulis, mendampingi, dan sesekali hanya duduk diam mendengarkan cerita anak-anak. Karena aku sadar, kadang yang paling mereka butuhkan bukanlah penyuluh, tapi saksi. Seseorang yang benar-benar melihat mereka tanpa mengubah mereka. Di tempat sunyi ini, aku merasa lebih hidup daripada di panggung manapun. Dan itu cukup. Di malam perayaan ulang tahun KDM, aku melihat tembok yang pernah kosong kini penuh tulisan, gambar, dan puisi dari anak-anak. Di tengahnya, tergantung foto Bayu saat berpidato,
dengan satu kutipan sederhana yang ia tulis sendiri. Aku hanya anak jalanan, tapi suara kami bisa mengguncang dunia. Aku menatap foto itu lama, lalu tersenyum. 20 detik dulu yang tanpa sengaja kuabadikan, kini menjadi simbol bahwa perubahan tidak selalu datang dari mereka yang kuat, tapi dari mereka yang berani berdiri meski dengan suara yang masih gemetar.